Selamat berjumpa dengan channel Guru Cakap, channel yang berbagi informasi tentang geografi, khususnya di SMA. Ya, sobat semuanya, siswa-siswa semuanya, kali ini kita akan membahas tentang tanah longsor. Kita akan membahas salah satu bencana alam yang sering terjadi di wilayah Indonesia, yaitu tanah longsor. Tanah longsor bisa terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan kerugian besar, baik korban jiwa maupun kerusakan lingkungan dan infrastruktur. Mengenai penyebab terjadinya tanah longsor terjadi karena adanya pergerakan massa tanah atau batuan dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Beberapa faktor penyebab tanah longsor antara lain curah hujan tinggi. Air hujan yang meresap ke dalam tanah akan meningkatkan berat tanah dan mengurangi kohesi antar partikel sehingga tanah menjadi mudah bergerak. Kemiringan lereng yang curam memiliki potensi lebih besar untuk longsor. Jenis tanah lempung dan tanah yang mudah menyerap air sangat rentan longsor saat jenuh air. Pengundulan hutan, akar pohon berfungsi mengikat tanah. Jika hutan gundul, tanah kehilangan kekuatannya. Aktivitas manusia, seperti pembangunan tanpa analisis geologi, penambangan, dan pembukaan lahan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Proses terjadinya tanah longsor. Proses terjadinya tanah longsor umumnya berlangsung dalam beberapa tahap. Pertama, curah hujan tinggi menyebabkan air masuk ke dalam pori-pori tanah, menjenuhkan lapisan tanah atas. Kedua, ketika air yang masuk terlalu banyak, daya ikat antar partikel tanah melemah. Ketiga, beban berat tanah yang jenuh air dan gaya gravitasi menyebabkan tanah tidak stabil. Keempat, jika tidak ada penghalang atau akar pohon yang menahan, tanah pun akan bergerak turun secara tiba-tiba menyebabkan longsor. Untuk tanah longsor ini jelas ada akibatnya ya. Tanah longsor memiliki dampak yang besar, antara lain korban jiwa. Banyak kasus tanah longsor yang menewaskan puluhan hingga ratusan orang, terutama saat terjadi di pemukiman. Kerusakan infrastruktur, jalan raya, rumah penduduk, jembatan, dan fasilitas umum bisa hancur terkena longsoran. Kerugian ekonomi, biaya perbaikan dan evakuasi bisa mencapai miliaran rupiah. Kerusakan lingkungan, longsor dapat menghancurkan vegetasi atau tumbuhan, mengganggu ekosistem, dan memicu bencana lain seperti banjir bandang. Mengganggu aktivitas sosial, ya jelas ini ya. Masyarakat harus mengungsi, kehilangan tempat tinggal, atau bahkan sumber mata pencaharian. Lalu bagaimana dengan upaya pencegahan tanah longsor? Pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati. Itulah satu pedoman ya di masyarakat seperti itu. Beberapa langkah pencegahan tanah longsor antara lain reboisasi atau penghijauan lereng. Penanaman pohon dengan akar kuat membantu mengikat tanah. Pembuatan terasering, membuat undakan di lereng gunung atau bukit agar aliran air lebih terkontrol dan mengurangi erosi. Ya, dengan membuat terasering
ini laju kecepatan air ya itu akan melemah sehingga daya untuk merusak tanah itu menjadi mengecil. Kemudian ada drainase yang baik. Sistem saluran air harus dibangun agar air hujan tidak tertahan di lereng. Jadi pengalirannya atau drainase ini harus betul-betul lancar, tetapi tidak atau dijaga jangan sampai mengerosi ya. Kemudian pengaturan penggunaan lahan. Masyarakat tidak boleh membangun rumah di daerah rawan longsor tanpa kajian geologi. Pemasangan tembok penahan tanah atau retaining wall di area rawan. Ini berarti membangun tembok yang kuat ya. Ini di tembok yang berotot ya, bertulang ya. Jadi dengan cor-coran ada besinya itu akan sangat kuat. Kemudian peningkatan edukasi masyarakat, yaitu sosialisasi tentang bahaya tanah longsor dan cara mengenalinya. Lalu bagaimana dengan cara penanggulangan tanah longsor? Jika tanah longsor sudah terjadi, maka perlu langkah cepat untuk menanggulanginya. Di antaranya evakuasi warga. Petugas harus segera mengevakuasi penduduk yang tinggal di daerah terdampak atau rawan. Pendirian posko bantuan, memberikan bantuan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara. Berikutnya pencarian dan penyelamatan korban. Tim SAR dan relawan dikerahkan untuk mencari korban yang tertimbun. Pembersihan material longsoran agar akses jalan dan jalur logistik bisa dibuka kembali. Demikian tadi sobat-sobat semuanya, telah kita beri penjelasan tentang tanah longsor dari penyebab, prosesnya, penanggulangannya, akibatnya. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.